Ya, waalaikumsalam. Ya dibuka muka, Bro. Prof, Prof Idrus ini kan survivor ya, kita sebutlah seperti itu sebagai narasumber. Ini memang salah satu yang merisaukan publik, pertanyaan lah. Ini banyak yang mengatakan bukan virus ini, Prof. Apa benar itu? Mungkin bisa dijawab dulu itu juga, Prof. Sebagai bagian dari kemungkinan dan pengalaman lah sebagai orang senior ya di dunia medis dan ada kaitannya juga dengan dunia bisnis lah barangkali. Silakan, Prof. Ya, jadi pertama-tama saya kira kalau mau jawaban apakah ini bakteri itu virus, saya kira ini kan debatable ya sekarang ini banyak masuk berita-berita itu. Tapi sepanjang ini saya kira ahli-ahli di Amerika, di Cina, di Eropa itu sudah tahu bahwa itu virus. Jadi itu bukan bakteri. Artinya kita buang jauh-jauh agar supaya cara berpikir kita itu fokus bagaimana memerangi virus ini. Nah, yang kedua mengenai konspirasi bahwa ada konspirasi di sini, saya kira untuk kita ini kan sudah ada bahwa virus sudah merebak kemana-mana, sudah saya kira pandemik sudah kemana-mana ke Amerika dan seterusnya dan begitu banyak korban yang telah berjatuhan. Ada satu sebetulnya, kalau kita mau tahu bahwa ini ya belum tahu juga apa memang konspirasi atau tidak, tapi kita bikin pembuktian terbalik lah. Sampai sekarang coba lihat, kalau itu dikatakan Amerika, begitu banyak orang yang meninggal, masa dia kalau misalnya dia sudah mempersiapkan sebelumnya, kenapa dia tidak siapkan vaksin sebelumnya untuk mengatasi korban yang berjatuhan? Yang kedua di Cina misalnya, kita di Cina kalau kita lihat sekarang, walaupun dia yang pertama, yang utama, tapi sekarang kita lihat jumlah yang korban itu kan jauh lebih sedikit daripada yang lain. Nah, apakah itu kita mau berpikir bahwa itu memang dari Cina dan seterusnya? Saya kira sulit juga untuk kita buktikan seperti itu. Nah, kalau secara teori tadi Prof. Irawan sudah menyampaikan, dan kita orang-orang praktisi medis, saintis, itu memang kalau kita mau lihat untuk vaksin, itu tidak mudah bahwa sekarang kan sudah ada yang mengklaim, wah sudah mau uji coba dan lain-lain sebagainya, itu tidak seperti itu. Malah pertanyaan, kalau ada yang sudah membuktikan bahwa oke, vaksin saya udah valid untuk bisa digunakan untuk semua, itu bisa kita curigai. Kenapa dia sudah punya vaksin, padahal ini belum masih berapa bulan, katakanlah kalau Desember baru 7 bulan. Sedangkan kalau proses ini itu tidak mudah. Itu kan kita mesti tumbuhkan kultur dulu dia punya virus, kita lihat virusnya jenis apa, dan sudah dikatakan tadi itu mutasi virus itu kan luar biasa. Dengan perubahan iklim saja dia sudah bisa bermutasi. Mungkin mutasi yang ada di daerah tropis Indonesia beda dengan yang ada di Eropa dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau bikin vaksin, apakah vaksin itu valid untuk digunakan semua? Sehingga saya kira masalah itu kita buang jauh-jauh lah daripada kita terbelenggu dengan pemikiran seperti itu. Yang kita inginkan sekarang bahwa sekarang ini situasi seperti itu, seperti kita di Indonesia. Kita lihat kalau data-data orang yang terkena positif di negara-negara maju, itu kan luar biasa. Ratusan ribu. Kita di sini oke, tenang-tenang aja, masih sekian puluhan ribu. Tapi alat tes kita itu sangat minim. Saya kasih contoh dulu, di Makassar waktu belum ada tes, cuma 2 kasus yang kita punya, sampai kira-kira setelah datang tes, sekarang coba lihat, Sulawesi Selatan itu ranking 4. Dan yang lebih prihatin lagi, kalau kita lihat bahwa kita ranking 4, jumlah kita jadi yang positif itu sudah di atasnya Jawa Tengah. Padahal kalau kita mau lihat perbandingan antara populasi di Jawa Tengah dengan kita, itu kan 4 kali lipat populasi Jawa Tengah. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita lihat persentase kesakitan yang ada di Sulawesi Selatan, itu sebetulnya yang paling tinggi. Nah ini kita harus hati-hati. Apalagi kita menghadapi new normal dan seterusnya. Ini yang saya berulang-ulang mengatakan, jangan sampai new normal dan kemudian timbul atau muncul yang kita kenal, yang kita sebut sebagai second wave. Gelombang kedua. Jakarta sekarang kita lihat sudah mulai kurvanya landai. R-nya akanlah di bawah 1. Tetapi setelah orang mudik pulang, apakah kita bisa jamin bahwa R-nya tetap di bawah 1? Nah ini kan semuanya.
Apalagi kalau Jakarta kita lihat bahwa Jakarta memang itu punya fasilitasi untuk melakukan tes itu besar, sehingga jumlah kasus yang ditemukan itu banyak. Tapi coba lihat di daerah-daerah lain, ya. Katakanlah misalnya di Gorontalo, di NTT, di mana, di Luwu, itu kan barangkali alat tesnya masih dikirim ke Jakarta, yang nanti kembali setelah 10 hari, sehingga kadang-kadang dalam 1 hari itu tidak ada laporan kasus baru yang ditemukan. Nah, semuanya ini kan sebetulnya pertanyaan, apakah kita real sekarang mengatakan bahwa kita punya angka kejadian, angka kesakitan itu masih jauh di bawah? Itu tidak. Yang penting sekarang secara epidemiologi, saya kira ahli epidemiolog tahu bahwa yang kita lihat sekarang ini adalah kurva. Kurva kita sekarang kurva menanjak. Masih menanjak terus. Katakanlah 4 kabupaten atau provinsi yang mulai landai, tetapi secara keseluruhan global itu masih naik terus. Dan ini pertanyaan, kalau dia naik begitu, apalagi jumlah yang dilakukan screening, itu kira-kira masih berapa persen? Tidak cukup 1% dari populasi Indonesia. Masih banyak. Nah, kita lihat Amerika. Jangan sangka bahwa di Amerika itu begitu banyak yang meninggal, begitu banyak yang dilakukan. Bahwa mereka itu orang-orang yang tidak mampu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Tidak. Amerika kita tahu negara adidaya begitu. Karena mereka itu punya alat testing yang luas sekali, yang besar sekali, sehingga dia bisa menjangkau sekian banyak populasi yang bisa dievaluasi. Nah, jadi kita harus hati-hati, apalagi kalau misalnya ada kebijakan. Kebijakan mengatakan dia situasi setelah pasca PSBB. Coba lihat aja, begitu kita lepas di Makassar, coba lihat. Begitu lepas PSBB, masyarakat itu euforia. Mereka pikir setelah dua bulan itu terkurung di rumahnya, langsung bebas merdeka, langsung tumpah di Pantai Losari, tanpa pakai masker, dengan apa-apa segala macam. Ini kan kita harus tahu bahwa daya pengertian, persepsi pengertian masyarakat kita itu kan masih tidak rata-rata, itu masih rata-rata di bawah. Sehingga kalau kebijakan itu dengan tanpa pertimbangan kemudian kita mengatakan bahwa oke, new normal jalan. New normal jalan, kira-kira apa yang kita mau lakukan di normal kalau yang lainnya seperti masih itu? Ada satu yang perlu kita perhatikan. Kasus OTG itu kira-kira 60-70%. Belum tentu Pak Adi ini tidak positif. Bisa aja OTG, tanpa gejala. Nah, kalau kita tanpa gejala, ini kan karena kita belum tes, dan ini kan akhirnya bisa menyebar kemana-mana. Nah, kapan kira-kira kita bisa terbebas? Coba lihat, virus influenza yang sudah ratusan tahun, sampai sekarang masih ada. Yang terakhir saya mau katakan, sebetulnya begini. New normal bolehlah. New normal yang saya punya pengertian, bahwa new normal itu jangan kita terlalu panik. Kenapa? Saya itu merasakan bahwa kalau kita di-treat dengan baik, di-manage dengan baik, maka angka kematian itu orang kan takutnya karena kematian. Sedangkan angka kematian kita di Indonesia itu kira-kira cuma 6-7%. Jadi 93% itu orang masih bisa hidup, termasuk saya. Vietnam misalnya, dia 0%. Saya ingin sampaikan bahwa di rumah sakit UNA sekarang sudah hampir 100 orang yang dirawat, angka kematian 0. Ini kan jawabannya oleh karena barangkali manajemen yang baik dan seterusnya. Dan sekarang kita ingin buat suatu penelitian. Buat penelitian kenapa kira-kira angka kematian kita kurang. Kenapa dan seterusnya. Nah, ini yang barangkali perlu jadi sehingga kita ada satu poin lagi, Prof. Mungkin itu Korea itu menghadapi kata gelombang kedua itu. Bagaimana itu? Nah, itu second wave. Prof. Itu second wave. Ya, itu second wave. Kita juga belum tentu bisa aja kita second wave. Penyebabnya apa sehingga sampai malam yang seperti itu? Nah, itu kan yang saya katakan tadi, bahwa mereka pada waktu pertama itu kan mereka mass melakukan testing, ya, sehingga mereka sudah tahu bahwa oke, saya bisa mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang kena, apalagi jumlah kasus baru itu mengecil. Tapi begitu mereka ini terbuka lapangan udara, orang luar masuk dan lain-lain sebagainya, itu kan bisa terbuka lagi. Bisa kontaminasi lagi, bisa tertular. Nah, ini kita harus hati-hati untuk itu. Hati-hati ya, pemerintah jangan sampai menganggap bahwa situasi sekarang sudah
tidak ada lagi, padahal kurvanya masih mengancam ya. Jadi saya kira perhatian itu jadi ada terakhir yang saya ingin sampaikan. Ya. Apakah itu di pusat, di provinsi, itu di daerah, tolong untuk membuat suatu kebijakan. Libatkan pakar-pakar untuk kita diskusikan bersama. Kita duduk bersama untuk bicarakan yang mana, jalan apa yang kita paling baik kita lakukan. Ya. Jangan kita langsung, oke, begini dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Baik. Itu input yang penting sekali. Saya kira yang dikemukakan. Kira-kira terus hati-hati lah. Prof. Idrus, poinnya juga saya kira ya memang pelibatan pakar itu untuk menghilangkan dugaan-dugaan yang tanpa data ya. Kemudian satu poin tadi juga yang menarik bahwa jangan lagi mengatakan itu bakteri ya. Ini benar-benar yang dihadapi adalah virus. Saya kira itu menjawab salah satu dari tujuan diskusi kita juga. Ya, jadi kembali tadi virus atau bakteri ya. Ya. Kedengaran? Ya, kedengaran, Prof. Virus atau bakteri, yang jelas itu virus. Karena kalau kita periksa swab, seperti dikatakan Prof. Irawan, itu ada primer, di mana nanti dia positif kalau virus yang kita temukan, satu. Ya. Tetapi, dalam perjalanan, makanya pada pengobatan standar dokter paru, itu juga dikasih antivirus, yang walaupun virus yang dipakai itu Tamiflu. Itu antivirus waktu SARS, ya. Kemudian yang kedua, dia kasih antibiotik. Kenapa? Karena bisa saja pada waktu dia terkena COVID, itu terjadi infeksi sekunder. Infeksi sekunder karena daya tahan tubuh kita lemah, masuk bakteri, bercampurlah. Ada virus, ada bakteri. Makanya di rumah sakit itu, tadi ditanyakan, kenapa masuk ke rumah sakit sedangkan nggak ada obatnya? Sebetulnya memang belum ada obat khusus. Tetapi yang pertama, kalau kita masuk di rumah sakit, itu terjadi isolasi. Berarti di keluarganya itu ya kita tracing ke keluarganya, kalau dia tidak ada apa-apa berarti aman, tetapi dia tidak menularkan lagi kepada keluarganya. Yang kedua, obat-obat seperti itu ada tadi. Nah, kemudian obat-obat supporting. Yang ketiga, itu bahwa setiap hari itu ada follow up daripada dokter. Yang pertama kita diperiksa, kita punya tekanan darah. Yang kedua kita diperiksa bagaimana oksigenasi kita, ya. Semuanya itu kita periksa, termasuk laboratorium itu kita periksa karena kita mau lihat bagaimana perjalanan penyakit itu mulai masuk sampai akhir. Ini yang saya katakan, bersyukur sampai sekarang itu masih 0% orang yang meninggal di rumah sakit Unhas. Oleh karena ada tata cara melakukan pengobatan yang betul-betul masih on track sekarang. Kita harapkan bahwa itu tidak terjadi. Nah, sehingga tadi ada Prof. Marwah mengatakan, saya takut sebetulnya ya, semuanya orang takut dan sekarang ini paranoid ya. Paranoid mengatakan, saya juga, saya katakan waktu lebaran baru-baru ya, udahlah kita virtual aja, maaf lahir batin, nggak usah. Karena kan kita nggak tahu dia dari mana. Apakah nanti dia sudah kontak, sudah masuk, kita yang sudah negatif semuanya, akhirnya jadi positif lagi. Tetapi sebetulnya juga kalau ketakutan itu berlebihan, akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti tadi lihat lagi di televisi, anjuran dari Ikatan Dokter Anak agar supaya anak-anak sekolah itu nanti Desember saja. Karena sekarang sudah banyak anak-anak juga yang kena. Nah, ketakutan-ketakutan ini semuanya muncul. Di mana kalau kita ketakutan-ketakutan muncul dan kemudian kita nunggu vaksin baru ada, bertahun-tahun, nah apa yang kita mau lakukan? Ekonomi nanti, saya lihat tadi apa disampaikan Pak Erwin itu, ya kita lihat ada beberapa lahan bisnis yang positif, ada yang negatif, dan kemudian ya kita akan sangat terpuruk. Nah, jadi new normal itu saya kira salah satu yang barangkali perlu kita pikirkan. Tetapi ya tadi Kakak mengatakan bahwa pakar, jadi bukan aja itu. Jadi yang saya katakan kalau ada kebijakan dari pemerintah, semua pakar hukum, pakar ekonomi, pakar kesehatan datang, kemudian kita bicarakan bersama-sama untuk menentukan apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita tahu sekarang ini kan dikatakan bahwa nakes. Isu sekarang ini yang muncul, baru-baru saya dapat WA, dokter yang ada di Rumah Sakit Dayak dengan paramedis itu sudah positif, sehingga mereka menutup pelayanan gawat darurat, kecuali COVID. Yang kedua, tenaga kesehatan sudah sangat berkurang, karena mereka juga sudah ex-house. Sehingga sekarang ada
permintaan siapa yang mau jadi relawan nakes. Nah, kalau ini semuanya terjadi, dan tadi dikatakan kalau misalnya kita tidak disiplin, ya, ada satu masukan saya kira bagus sekali. Kalau kita tidak disiplin dan ini COVID-nya merajalela di mana-mana, akhirnya kan orang semuanya ex-house. Jangan sampai seperti di Erlangga, dia nggak buka lagi pelayanan COVID. Karena sudah habis, orang capek dan seterusnya. Nah, ini yang kita juga harus tahu batas-batas kemampuan tenaga kesehatan dan seterusnya. Yang terakhir, saya mau sampaikan, kalau misalnya nanti kita new normal datang, berarti kita semuanya pelayanan akan kita buka. Termasuk di rumah sakit, saya sudah sampaikan kepada Dirut. Dan ini barangkali mudah-mudahan disampaikan juga kepada pemerintah daerah. Kalau itu dibuka, maka kita akan memerlukan, katakanlah ini satu rumah sakit saja, alat pelindung diri kira-kira 100. Karena berapa poliklinik yang kita pakai. Berapa rumah sakit, berapa ratus rumah sakit. Kalau di seluruh Indonesia, berapa ribu rumah sakit. Ini semuanya kita harus siapkan. Karena jangan sampai tenaga kesehatan itu jadi korban. Jadi oke lah, new normal boleh jalan, tetapi saya kira harus pertimbangan-pertimbangan dari yang lain. Terima kasih banyak. Saya kalau dengar Prof. Irawan dengan Prof. Idrus, rasanya ngeri-ngeri. Sedap sebenarnya. Belum selesai sebenarnya kita. Bahkan new normal itu tetap harus diwaspadai ya. Karena justru gelombangnya bisa terjadi di situ di kondisi new normal ya. Saya kira itu kesimpulan saya atau catatan penting saya ya buat Prof. Irawan dan Prof.